Baik, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah penugasan maksimasi. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak bisa hadir pada pertemuan di kali ini dan mempresentasikannya melalui video. Jadi untuk langkah-langkah penugasan maksimasi itu kita akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu membuat tabel biaya. Nah, tabel biaya tadi itu kita akan buat menjadi opportunity cost. Jadi kita cari opportunity cost dari tabel biaya tersebut dari setiap barisnya. Nah, dari opportunity cost itu kita akan mengurangi angka terbesar dalam setiap baris dan setiap angka dalam baris tersebut. Jadi opportunity cost itu juga bisa dibilang kayak angka terbesarnya. Nah, setelah tadi sudah diketahui pengurangan antara nilai terbesar sama setiap barisnya tadi itu, maka kita akan mengurangi kita akan mencari nilai paling minimum tapi di setiap kolom. Lalu dikurangi dari angka terkecil itu ke setiap kolom tadi tersebut. Nah, yang kedua, tahapannya yaitu uji tabel yang dihasilkan tadi dilihat apakah sudah optimal. Nah, prosedur yang digunakan dengan menggambarkan jumlah garis vertikal dan horizontal untuk menutupi angka 0. Yang ketiga yaitu ketika jumlah garis kolom dan baris sama, maka penugasan itu juga sudah dibilang optimal. Nah, apabila belum sama, maka itu bisa dibilang belum optimal, maka perlu diulangi langkah nomor 1 dan juga nomor 2 hingga nilainya itu bisa optimal dengan cara mencari nilai paling minimum dari angka yang belum tercakup dan mengurangkan dengan nilai terkecil dari angka yang belum tercakup tadi. Dan kemudian dilanjutkan sampai nilainya itu optimal. Nah, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkahnya. Tadi kan kayak cuma langkah-langkah secara eksplisit aja atau cuma kata-katanya aja kan. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi kalau misalnya bentuknya itu bisa dilihat pada tabelnya. Di sini itu ada kota sama karyawan, di mana ada karyawan 1 sampai 5, dari kota A sampai E. Nah, di situ dari tabel di situ kita itu bisa pertama mencari opportunity cost-nya dari setiap baris. Nah, di situ diketahui bahwa nilai paling besar dari setiap barisnya itu ada di yang lingkaran warna biru tersebut. Nah, setelah itu maka kita akan mengurangi nilai terbesar itu dengan angka setiap baris. Jadi contohnya kayak 10 dikurangi 15 menghasilkan nilai 5, 12 kurangi 15 menghasilkan nilai 3, yang jadi hasilnya itu di tabel sebelahnya. Nah, tadi kan sudah dikurangi sama nilai bagian terbesar di baris. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian sisi kolom. Nah, dilihat dari sisi kolomnya tersebut, kita tuh mencari nilai paling kecil nilai paling kecil dari setiap kolomnya tersebut. Nah, ketika sudah menemukan nilai paling kecil yang dilingkari warna biru itu juga, nah, kita tuh akan kurangi dengan nilai-nilai per kolomnya itu. Maka kayak contohnya pada yang kolom nomor A, itu 5 dikurangi 1 menjadi 4. 1 kurangi 1 menjadi 0 dan terus sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel yang di bawahnya itu kita bisa lihat di sana sudah ada hasil dari pengurangan tadi itu kan. Nah, dari hasil pengurangan tadi itu kita itu bisa melakukan menggaris horizontal dan juga vertikal dari nilainya. Nah, dari kayak syarat untuk melakukan penggarisan horizontal secara vertikal dan horizontal ini dilakukan apabila nilainya itu pada suatu kolom ataupun baris itu misal nolnya itu bisa jadi 3, 2 atau nolnya tuh bisa dikatakan tuh maksimal. Nah, bisa dilihat pada tabel di sana yang kita garis itu ada tabel yang E, terus 2, 3, sama 5, yang dimana dalam hal tersebut itu kan masih belum optimal karena baris sama kolomnya, garis vertikal sama horizontalnya itu kan belum sama gitu kan. Karena di di horizontalnya itu 3, vertikalnya ada 1. Maka dari itu kita harus melakukan perhitungan kembali yang dimana dihitung yang tadi belum digarisi. Jadi di situ ada karyawan nomor 1 sama 3 itu kan belum ada garisnya. Maka dari itu kita akan melakukan mencari nilai paling kecil dari angka tersebut. Dari angka-angka tersebut nilai paling kecilnya itu adalah 2, maka dari itu kita akan mengurangi bagian yang belum tercakup tadi itu dengan nilai 2 menghasilkan tabel pada sebelahnya. Nah, pada tabel sebelahnya itu sudah dilakukan pengurangan, maka
kita bisa lihat apakah itu sudah optimal apa belum, dan ternyata itu juga sudah optimal. Maka dari itu kita bisa memberikan kesimpulan dan juga kita bisa menilai. Nah, jadi untuk perhitungannya sendiri itu kan untuk karya nomor 1. Nah, karya nomor 1 itu di situ dijelaskan ada nolnya ada 3, yaitu pada B, C, sama E. Nah, kita pilih nilai paling besar yaitu pada E. Nah, pada nilai 0 pada E sendiri, jika kita lihat pada tabel nomor pertama yang di atas tersebut, itu nilainya ada 15. Nah, selanjutnya untuk karyawan nomor 2 itu nggak boleh pakai nilai yang tabel E. Jadi harus antara A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kayak A, B, C, D itu harus terisi semua. Nah, jadi itu kalau misalnya dihasilkan itu akan menjadi seperti yang di atas yang gambarnya tuh diwarnai pink itu. Nah, setelah itu tadi tuh gambar-gambar yang diwarnai pink itu akan ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, itu hasil dari maksimumnya. Nah, selanjutnya yang ini selanjutnya itu yang tidak seimbang. Nah, jadi kan sebenarnya kalau yang tadi itu kan sudah jelaskan kalau misalnya itu seimbang. Jadi seimbang itu maksudnya itu kayak antara baris sama kolomnya tuh sama-sama nilainya. Kayak kalau yang matriks tadi itu kan 5 kali 5. Nah, maka dari itu kalau misalnya yang tidak seimbang pada tabel yang bisa kita lihat di atas ini, itu kan karyawannya itu ada 4, tapi kotanya di sini ada 5, maka itu nggak seimbang. Maka supaya bisa kita hitung, kita harus menyeimbangkan terlebih dahulu dengan cara kita menambahkan salah satu baris yang dimana kita menambahkan variabel, yaitu variabel dummy. Nah, variabel dummy di sini untuk ya penambah aja supaya menjadi seimbang. Nah, pada variabel dummy ini untuk nilainya itu akan 0 semua. Nah, setelah kita ditambahkan variabel dummy, maka itu kan nilainya sudah seimbang, maka kita bisa melakukan perhitungan yang sama seperti yang dilakukan pada perhitungan sebelumnya tadi itu.